Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita lanjutkan fikih munakahat, fikih tentang nikah. Fikih nikah dari mulai syarat-syarat nikah, rukun nikah, sampai tentang tolak. Untuk malam ini kita lanjutkan tentang as-sifatu al-matlubatu fi zawjain. Jadi pembahasan tentang sifat atau kriteria suami istri yang dituntut dalam Islam. Jadi kriteria yang dicari bagi seorang laki-laki ketika mencari seorang istri, begitupun sebaliknya seorang perempuan mencari calon suaminya, maka hal-hal yang diperhatikan yaitu beberapa sifat ini. Yang pertama yang sudah kita sebutkan yaitu ad-din wal khuluq, yaitu tentang agamanya dan akhlaknya. Artinya yang poin pertama yang kita cari ataupun kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang calon istri atau seorang calon suami, yang perhatikan harus ad-din ataupun at-tadayyun as-salih bil iltizam bil ahkam syar'iyyah. Jadi orang yang taat beragama, taat dalam menjalankan syariat agama Islam dengan melakukan taat dan menjauhi dari hal yang diharamkan oleh Allah, dan selalu berpegang teguh melakukan akhlak yang baik. Ini bersifat yang pertama yang harus kita cari ke calon suami atau calon istri. Kemudian yang kedua, hal yang diperhatikan yang kedua juga adalah ini masalah agama yang paling penting. Poin utama adalah agama. Karena seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan suami ketika ia tidak mencintai istrinya, maka minimal ia tidak menyakiti. Ketika ia mencintai istrinya, pasti dia muliakan istrinya. Tapi ketika ia tidak mencintainya lagi, minimal dia tidak akan menyakiti istrinya. Minimal hak istrinya dipenuhi, walaupun ia tidak cinta, dan ia tidak akan pernah menyakiti. Makanya ini din paling utama. Ketika kita mencari misalkan calon buat anak, calon buat cucu, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah ad-din ataupun akhlak. Kemudian al-musannif rahimahullah, wal hikmatu min ikhtiyari ad-din wal khuluq anna at-tadayyun yaqwa ma'a tawali al-ayyam wal hayati az-zawjiyyah. Alasan hikmah kenapa yang diperhatikan utama adalah agama dan akhlak, hikmahnya wal hikmatu, dan hikmah dalam memilih agama dan akhlak adalah anna tadayyun, bahwa seseorang yang kuat beragama, ini tadayyun ini beragama, seseorang akan semakin kuat dengan berlalunya hari. Semakin hari taatnya semakin kuat, semakin dia dekat sama istri, amalannya semakin mudah, semakin dibantu sama istrinya. Wal haya az-zawjiyyah wal khuluq yastaqir wa yastaqim ma'a zaman wa tajarubil hayah. Begitu juga akhlak seseorang akan tetap semakin kuat, semakin bagus, semakin hari ketika menjalani kehidupan bersama istrinya atau bersama suaminya. Fayakun dzalik, maka itulah yang adman, yang menjamin untuk keberlanjutan kehidupan suami istri, yang menjamin, hal yang paling menjamin untuk menjaga kehidupan seorang istri dan suami yang bahagia adalah akhlak dan agama. Wastimraril mawaddah, dan itu juga yang menjamin untuk keberlangsungan
hubungan percintaan antara seorang istri dan suami. Yang paling jaminan ini. Karena kalau yang lain semua bakal hilang. Harta, misalkan menikah karena harta, harta akan habis waktu-waktu. Cantik akan hilang sewaktu-waktu. Ganteng akan hilang sewaktu-waktu. Tapi yang namanya akhlak dan din, inilah yang paling menjamin untuk kehidupan yang bahagia setelah menikah. Kemudian wala mani' min qasdil hasabi wal jamali wal mal ma'at tadayyun. Tidak ada larangan ketika mencari istri atau mencari suami, juga menginginkan al-hasab, menginginkan keturunan yang bagus, menginginkan kecantikan, menginginkan harta, ma'at tadayyun, bersama di samping dia juga agamanya bagus. Nah, boleh, pokoknya kita poin utama agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi di samping itu kita juga mencari yang lebih cantik. Nah, disilahkan, tidak ada larangan. Lakin ad-din afdaluh, tapi yang paling afdal yang dicari adalah yang agamanya kuat. Fa ini ijtama'at kullaha, maka jika sifat tadi semuanya ada pada seorang perempuan, dia harta banyak, cantik juga, kemudian keturunan bagus, dinnya bagus, agamanya bagus, fadzalika khairu aqwa, maka itu bagus, itu lebih baik, itu lebih khair. Wa idzam faradat, maka jika tidak terkumpul semua sifat itu, misalkan si A ini cantik doang, agamanya enggak bagus, si ini kaya doang, agamanya enggak bagus, si itu agama doang tapi miskin, tapi kurang cantik. Nah, kalau misalkan seperti itu, kana din aulah, maka agama yang paling aulah. Carilah agama yang paling baik, karena menjalankan kehidupan suami istri ini bukan sehari dua hari, sampai tua, sampai meninggal. Istri misalkan agamanya bagus, akhlaknya bagus, dia akan memuliakan suaminya. Walau bagaimanapun keadaan suaminya, bisa jadi kita sekarang kaya, belum tentu besok masih kaya, belum tentu tahun depan masih kaya. Jadi sekarang kita ganteng, belum tentu 2 tahun, 10 tahun ke depan kita masih ganteng. Kita akan berubah. Nah, tapi kalau istri yang kita cari adalah istri salihah, istri yang baik, agamanya bagus, dia akan menjalankan kehidupan setelah nikah, menjalankan karena memperhatikan syariat. Memperhatikan ketika ia menghadam, membantu suaminya, maka dia membantunya itu bukan sekedar mencari kesenangan, tapi membantu dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang paling utama yang diperhatikan ketika mencari calon suami atau istri adalah ad-din. Yang kedua diperhatikan juga an-nasab. Harus diperhatikan nasab. Jangan sampai kita nikahi perempuan yang enggak jelas, bapaknya enggak jelas. Ini jangan. Nikahi perempuan ataupun begitu juga perempuan kita mencari suami, carilah laki-laki yang keturunannya jelas. Wa huwa thayyibul asl. Mana nasab di sini adalah orang yang baik asalnya, keturunan ke atasnya bagus. Nah, jadi bapaknya bagus, kakeknya bagus. Karena dikatakan li'anna lahu ta'tsiran 'ala suluk. Karena nasab yang bagus itu pengaruhnya ke kehidupan kita, ke anak kita bagus. Besar itu pengaruhnya. Misalkan kita nikahi anak misalkan orang saleh, minimal kita enggak berani lakukan maksiat depan umum, enggak enak sama mertua. Minimal. Enggak terlalu terang-terangan kalau bagian maksiat. Nah, jadi pengaruhnya besar. Mencari perempuan ataupun suami yang ke atas yang bagus, keturunannya bagus, itu juga hal yang perlu diperhatikan dalam ketika menikah. La ilaha illallah. Kemudian yang selanjutnya yang perhatikan adamul qarabatil qaribah. Jangan mencari perempuan yang kerabat dekat. Kerabat dekat ini artinya sepupu langsung. Jadi anak dari paman,
anak dari paman, anak dari bibi, ini sepupu langsung, sah kita nikahi tapi tidak bagus. Tidak bagus. Terlalu dekat tidak bagus. Yang aula yang dalam hal ini yang paling aula yang kerabat tapi jauh. Kerabat jauh. Kalau sepupu 2 kali itu bagus. Sepupu 2 kali seperti halnya Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Itu bukan sepupu, itu sepupu jauh. Karena Rasulullah hubungan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali jauh, bukan sepupu. Karena Rasul ini Sayyidina Fatimah anak Rasulullah anak Sayyidina Abdullah punya kakak, yaitu punya kakak atau adik karena Abu Talib punya anak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi itu sepupu jauh. Yang kerabat yang dekat di sini artinya sepupu langsung. Jadi anak dari paman atau anak dari bibi. Jadi sepupuan nikah. Itu tidak bagus. Tidak bagus. Iya. Kalau cuma jauh ya. Ponakannya Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali dengan Rasulullah ini yang sepupuan. Sayyidina Ali dengan Rasulullah sepupu. Sedangkan Sayyidina Fatimah bukan sepupu Sayyidina Ali, anaknya sepupu. Anak. Itu boleh. Bagus. Jadi yahsunu alla yakun, bagus alla yakun bainaz zawjaini qarabah qaribah. Jadi seyogyanya sepatutnya berarti antara hubungan antara suami istri itu tidak teradanya qarabah yang qarib, kerabat dekat. Kerabat dekat ini artinya adalah sepupu langsung. Li'anna az-zawaj bainal aqarib qad yuaddi ila du'fil walad wa nahafati. Ini hikmah kata ulama. Sebagian ulama, karena nikah dengan kerabat yang dekat, terlalu dekat seperti tadi, itu kadang-kadang bisa mengkhawatirkan anaknya nanti lemah. Anaknya pas lahir enggak kuat. Dari segi kekuatan badannya, mungkin dari segi IQ-nya, wa nahafati, dan juga anaknya kadang-kadang kurus krempeng. Dia tidak dianjurkan menikah dengan kerabat yang dekat, sepupu langsung. Makanya yang aula, yang paling bagus dalam menikah, yang pertama kerabat tapi jauh. Itu yang paling bagus. Yang kedua orang yang enggak kerabat sama sekali, bukan saudara gitu. Baru yang terakhir kerabat yang dekat. Itu tingkatan aula dalam menikah tentang seperti di bab ini. Kemudian yang selanjutnya sifat yang keempat yang perlu dilihat ketika pengen mencari calon istri adalah al-bakarah. Yustahabbu nikahul al-bakr. Disunnahkan menikahi perempuan yang masih perawan, yang belum pernah nikah sebelumnya. Sunnah ketika mencari calon istri harus perempuan yang belum nikah sebelumnya. Wa hiya allati lam yusbaq laha az-zawaj li baqa'i haya'iha wa bu'diha 'anil fuhsh ma'a zawjiha wa ridaha bima tarahu minhu. Perempuan bikir artinya perempuan yang belum pernah nikah sebelumnya. Alasannya sunnah mencari perempuan yang belum pernah nikah li baqa'i haya'iha. Karena perempuan yang belum nikah sama sekali itu malunya masih besar. Malunya masih kuat. Wa bu'diha 'anil fuhsh ma'a zawjiha. Dan dia masih jauh dari melakukan hal yang sangat kasar dengan suaminya sebelumnya. Tapi kalau misalkan dia suami sebelumnya kasar, akhirnya dia terbawa dengan tabiat suaminya yang kasar. Kita pengen nikah sedangkan kita lembut, pusing kan menghadapi perempuan yang sudah terbiasa kasar dengan suami sebelumnya. Karena yang namanya perempuan pasti tabiat suami bakal ikut tabiat istri biasanya bakal ikut tabiat suami. Apabila kita pernikahi perempuan yang sudah pernah nikah dengan orang laki-laki yang kasar dulu,
Ntar pas kita menikah sedangkan kita nggak suka yang kasar, pusing. Makanya lebih baik cari perempuan yang belum menikah sama sekali. Kemudian alasan yang selanjutnya, waridhaha bima tarahu minhu. Dan si perempuan itu ridha terhadap apapun yang ia dapatkan dengan suami yang ini, suami yang pengen nikah. Tapi kalau dia misalkan udah pernah nikah dan sebelumnya, kemudian dia nikah kedua, bisa dia ngebanding-bandingin. Kemudian dia kebayang-bayang, oh istri saya, suami saya pertama lebih sempurna, lebih ini dalam hal ini, dalam hal harta, dalam hal ini lebih sempurna, yang akhirnya itu bisa mengakibatkan dia menjatuhkan ataupun menghina suami yang kedua ini, merendahkan suami yang kedua ini. Yang lebih bagus mencari perempuan yang belum nikah sama sekali. Ini sama seperti yang diirsyad ataupun dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah qala, Rasul pernah berkata, alaikum bil abkar. Kalian kalau menikah, nikahlah yang bikir. Fa innahu a'dzabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir. Karena perempuan yang bikir ini yang belum pernah nikah, dia mulutnya lebih manis, enggak kasar. Kemudian wa antaqu arhaman, dan rahimnya masih kuat, masih bagus. Jadi kita pas langsung anak kita pertama yang dilahirkan dari rahim dia. Wa arda bil yasir, dan dia lebih ridha dengan yang sedikit. Kalau misalkan suami pertama dia triliun uangnya, nikah dengan kita yang enggak punya duit, ya udah direndahkan tiap hari. Saya dulu sama istri, suami pertama tiap hari jajannya 1 juta, sekarang sama kamu 10.000 nggak dapat. Akhirnya kita dilecehkan terus. Ini juga pengaruh ini. Wa arda bil yasir. Tapi kalau misalkan dia suami pertama, ya dia mikirnya laki-laki semua seperti kita. Kiri semua. Akhirnya dia ridha dengan yang sedikit. Ridha dengan yang sedikit. La ilaha illallah. Disunnahkan. Sunnah dengan yang bikir. Kemudian disunnahkan al-walud. Sifat yang selanjutnya al-walud. Begitu juga seorang perempuan ketika mencari suami, lebih baik suami yang kalau belum pernikah, pejaka. Pejaka yang belum pernah nikah. Yang selanjutnya al-walud. Al-walud artinya perempuan yang banyak melahirkan, yang banyak anak, yang melahirkan. Terus cara mengetahui minas sifatil matlubati fi zawaj an takuna al-mar'atu waludan. Sebagian dari sifat yang dicari ketika menikah adalah perempuan itu harus walud. Walud yang perempuan yang banyak anak. Fa in kanat bikran, kalau dia belum pernah menikah, tahu di mana dia banyak anak. Fa in kana, kalau dia belum pernah menikah, fa inha tu'raf bidzalik bi aqaribiha. Lihat ibunya, kakaknya. Dilihat keturunannya, ibunya dua anaknya berapa? 10, masya-Allah. Kakaknya pertama 15, labas. Kakaknya kedua 20, bagus. Keturunan banyak anak. Jangan dilihat ibunya dulu nikah anak cuma dia satu-satunya. Kakak pertama enggak punya anak. Kakak kedua anak 1. Aduh, ini masalah. Takutnya dia ntar sama seperti kakaknya enggak punya anak. Jadi juga dicari perempuan yang al-walud. Karena disebutkan dalam hadis, tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah perempuan yang banyak anak, al-wadud, yang punya perasaan cinta besar terhadap suaminya. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena Rasulullah terbangga di hari kiamat ketika umatnya banyak. Maka apabila kita berusaha untuk memperbanyak anak dengan tujuan untuk membahagiakan, membuat Rasulullah senang di hari kiamat, bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Karena ketika kita punya anak, otomatis ibadah kita semakin banyak. Anak 1, paling nafkah kita butuhkan untuk membesarkan dia terulah 1 M. Udah 1 M sedekah kita. Tapi anak 10, lebih banyak nafkah kita. Nafkah kita, infak kita di jalan Allah. Bagian infak di jalan Allah dengan memberikan nafkah untuk anak.
memberikan nafkah makan untuk anak, memberikan pendidikan yang bagus untuk anak. Ini bagian dari nafkah semua. Jadi semakin banyak anak, otomatis semakin nafkah kita, infak kita semakin besar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan KB satu sudah cukup, oh jangan. Ya, 10 lah. Ya kecuali kata dokter sudah nggak boleh lagi, ya, itu lain. Kalau udah divonis dokter ya sudah, mau bagaimana. La ilaha illallah. Jadi yang selanjutnya al-walud. Al-walud. Kemudian yang juga yang diperhatikan dalam menikah harus kafaah, sekufu. Sekufu ini artinya status sosialnya sama. Jangan misalkan yang terlalu jauh. Terlalu jauh, anak pengusaha nikah, kita sedangkan kita pemulung misalkan pengen nikah sama anak pengusaha ataupun anak pejabat besar. Akhirnya kita tiap hari dilecehkan, direndahkan, dihina. Kamu ini suami kere, kamu saya dulu sama bapak saya dapat ini, waduh. Nah, ini sunnah, bagus jadi sekufu. Dan dalam mazhab Syafi'i sekufu ini kadang-kadang ada hukumnya wajib. Artinya seseorang calon suami harus sekufu dengan istrinya. Dan sekufu ini adalah hak istri dan hak walinya, hak bapaknya. Misalkan seseorang bapak memaksakan anaknya untuk nikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, hukumnya enggak sah nikah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah nikah. Jadi sekufu ini disyaratkan, tapi sekufu ini hak untuk istri dan walinya. Hak untuk istri dan walinya. Apabila ntar misalkan status sosial keluarga istrinya tinggi, anak kiai besar, kemudian dia ingin nikahin dengan santri, tapi santri ini taat, masya Allah, tapi miskin, orang miskin, maksudnya status sosialnya di bawah. Dan si istrinya, calon istrinya tadi anaknya perempuan setuju, saya setuju. Dan walinya juga bapaknya saya setuju, boleh sah nikah. Tapi kalau bapaknya maksain nikahin anaknya, sedangkan anaknya tidak setuju, tidak sah nikah. Tak sah. Nah, kafaah dalam fikih dalam mazhab Syafi'i ada hal-hal yang diperhatikan dalam kafaah. Pertama agama. Jadi tidak sah menikah dengan orang fasik. Kita punya anak perempuan taat, saleh, masya Allah. Pengen nikahi dengan bandit, dengan Sambo. Dia pengen nikahi dengan Sambo. Anak kita nggak mau, nggak sah nikah, tidak sah. Kecuali kita mau, dia juga mau. Nggak boleh dipaksa. Karena dalam syahadat paksa ini harus laki-laki yang sekufu. Yang pertama din. Yang kedua diperhatikan juga hirfah. Hirfah ini pekerjaan ini istri, calon istri itu dan bapaknya dibanding dengan pekerjaan calon suaminya. Kalau suaminya pemulung atau suaminya petani misalkan, sedangkan istrinya ini kerjanya masya Allah dokter, seperti itu. Nah pasti jauh jadinya. Ini sini untuk sah nikah disyaratkan harus si anak perempuannya setuju dan bapaknya setuju. Kalau salah satu dari mereka enggak setuju, tidak boleh, enggak sah nikah. Nah, jadi kalau bapak pengen maksain anaknya untuk nikah harus dengan laki-laki yang sekufu. Karena di sini sekufu disunahkan. Jangan nikah perempuan yang status sosial terlalu jauh. Karena itu ntar bisa mempengaruhi kehidupannya. Perempuan merendahkan suaminya ketika terlalu jauh. Jadi al-kafa'atu wahya musawatu hal rajul li halil mar'ah, yaitu sama satu sosial laki-laki dengan perempuan, halnya sama, tidak jauh. Wadzalika, jadi patokannya hal apa saja yang diperhatikan harus sama. Yang pertama din, agamanya. Apabila kita punya anak perempuan pengen nikahkan dengan penjahat, anak kita nggak setuju, nggak sah nikah, nggak sah.
Yang kedua din as-salah, iffah. Iffah juga. Iffah jauh dari zina. Kemudian an-nasab, nasab juga dipengaruhi. Contoh misalkan keturunan yang kita kalau di Indonesia mungkin anak habaib syarifah. Kita bukan habaib, pengen nikahi syarifah anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sah nikah kecuali si perempuannya setuju, bapaknya setuju. Kalau bapaknya pengen nikahin anaknya yang syarifah dengan laki-laki yang bukan habib, tidak sah nikah. Kecuali tadi syaratnya, kecuali jika anak perempuannya setuju, bapaknya juga setuju. Jadi kafaah perlu diperhatikan dalam nikah. Karena untuk keberlangsungan kehidupan mereka itu butuh kafaah antar ke depan. Jangan ada saling menghina. Apalagi kalau istri lebih tinggi sosialnya dibanding suami, udah tiap hari kena hina itu. Suami tiap hari direndahkan sama istrinya. Termasuk wal hirfah, pendapatannya. Misalkan dia kedokteran, pekerjaannya. Yang selanjutnya diperhatikan as-salamati minal uyub, selamat dari aib. Misalkan calon suaminya kusta, istrinya aman, masya Allah bagus. Oh, nggak boleh dipaksa anak istri untuk nikah, berhak dia nolak. Malahan sebagian ulama mensyaratkan termasuk umur. Ada sebagian ulama sampai umur mensyaratkan kafaah. Jangan kita punya anak perempuan umur 20 tahun. Datang orang yang kaya raya umur 80 tahun nikahin anak kita 20 tahun. Akhirnya kita paksa anak kita pengen dapat fulus dari calon suaminya. Oh, sebagian ulama di situ juga tidak sah nikah, mensyaratkan kafaah sampai ke umur. Karena istri aib, dia merasa malu ntar sama kawan-kawannya. Dia merasa dihina sama kawan-kawannya. Kamu ini umur dari 15-20 tahun itu suaminya kakek kamu. Enggak. Jadi istrinya anak berhak nolak. Ada sebagian ulama mengatakan kafaah sampai di umur. Harus umurnya tidak terlalu jauh. Kalau umur seperti tadi, ini anak kita umur 19 tahun. Ada laki-laki umur 90 tahun melamar. Oh, anak kita dia nolak, nggak mau deh sama kakek. Sedangkan kita paksa pengen dapat uang dari uang panai misalkan kalau Sulawesi. Nah, sah nikah. Sebagian ulama tidak sah. Nggak sah. Kalau saya juga lebih condong ke pendapat yang mengatakan disyaratkan kafaah termasuk pada umur, diperhatikan umur juga. Kecuali istri si anak tadi setuju, bapak setuju lain. Jadi kafaah di sini wal kafaatu min haqqi zaujah wa awliyaiha. Jadi kafaah adalah hak istri dan hak calon istri ataupun walinya. Hak calon istri dan walinya. Apabila istrinya setuju walaupun tidak kafaah dan bapaknya setuju, sah nikah. Tapi apabila salah satu dari mereka tidak setuju, enggak sah nikah. Termasuk misalkan kita jadi wali hakim. Wali hakim, ada perempuan kita nikahi karena kita wali hakim, kita nikah ini si anak ini setuju dengan cowoknya tadi, pacarnya. Sedangkan bapaknya tidak setuju dan si cowok ini tidak sekufu dengan dia, dengan anak yang perempuan, tidak sah nikah. Tidak sah nikah. Nah, makanya kalau jadi wali hakim itu perlu diperhatikan, harus sekufu. Harus sekufu. Apakah berlaku juga untuk calon suami? Enggak, ini patokan sekufu, suami harus sama dengan istri. Enggak kebalik. Nah, sebaliknya enggak perlu. Ada kan yang sekarang suami calon laki-laki dipaksa kawin sama janda. Enggak, istri atau calon suami. Alasannya enggak setuju. Berhak menolak? Si suami. Kalau suami berhak nolak, dia enggak perlu nolak. Udah dia enggak mau nikah, saya enggak mau kabul, enggak mau, saya enggak terima, lari, udah selesai. Dia enggak ada istilah enggak sah nikah. Beda halnya perempuan. Karena perempuan yang nikahin siapa? Bukan dia yang angkah tuki, tapi bapaknya wali. Tapi kalau bagi laki, kalau enggak mau nikah, ya udah, enggak usah hadir. Karena desakan keluarga suami. Desakan kalau dia enggak mau, enggak usah nikah. Tapi kalau dia sudah setuju, walaupun dengan desakan, ya sah nikah. Sah nikah. Jadi kafaah di sini yang dilihat hal suami ke istri.
hal seorang calon suami ke seorang calon istri. Jadi seorang calon suami harus sejajar dengan seorang calon istri. Jangan sampai suami di bawah. Jangan sampai suami di bawah. Karena khawatir tadi ntar aib bagi perempuan atau wali. Ada juga laki-laki Di Padang. ya. Allah alam. Tapi kalau laki-laki mudah, kalau laki-laki untuk tidak mau nikah mudah begitu. Udah nggak usah hadir, nggak usah bilang ketika dia suruh call ke bil tu saya terima, nggak mau saya terima, udah aman. Tapi kalau perempuan tidak, karena yang menikahkan adalah walinya. Tapi nggak ada yang nolak sih kalau La ilaha illallah. Jarang nolak. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Allahumma faqihna fid din wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.